Sikap arogan kembali ditunjukkan oleh Kepala Desa Siponjot, Kecamatan Lintong, Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Deka Sepli yang memimpin desa yang dikenal sebagai desa anti korupsi diduga memaksa seorang kontributor media untuk mengungkap identitas narasumber pemberitaan terkait pelayanan kesehatan di wilayahnya. Bahwa saya masyarakat mengatakan tidak ada vaksin. Ternyata saya konfirmasi dengan sekretaris dinas kesehatan ada. Masyarakat mana, Pak? Ya masyarakat Bapak lagi. Mana masyarakatnya? Loh, kita tidak bisa pada masyarakatnya, Pak. Loh, kami sesuai undang-undang. nanti kalau masyarakat desa Siponjot yang bilang itu. Iya. Kan Bapak tuduh masyarakat Siponjot. Mana orangnya? Biar kita konfrontir. Itu tidak bisa, Kak. Itu hak jawab kami, Pak. Ketika Bapak mengadukan kami. Insiden ini bermula dari pemberitaan mengenai keluhan warga atas sejumlah masalah kesehatan, antara lain gigitan anjing liar yang menimpa sejumlah anak, pengurusan surat keterangan tidak mampu, pelayanan pustu yang dinilai kurang optimal, serta ketiadaan vaksin rabies. Kepala Desa Deka Sepli secara langsung menekan kontributor Toba TV agar mengungkap siapa pihak yang memberikan informasi tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers. Pihak Dinas Kesehatan melalui Meldaria Lumbantoruan serta Kepala Puskesmas Sigopul, Rina Nababan, menjelaskan bahwa 11 pasien gigitan anjing telah menerima vaksin tahap kedua. Pelaksanaan tahap ketiga direncanakan akan dilakukan 14 hari kemudian, sekaligus dengan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan jika terjadi gigitan hewan liar. Untuk vaksin yang dilaksanakan terhadap 11 anak yang digigit anjing, ini udah berapa kali disuntik, Bu? Baik Pak, atas pertanyaannya. Untuk pasien yang berjumlah sebanyak 11 orang sudah dilaksanakan penyuntikan tahap kedua dan rencananya nanti 14 hari kemudian akan dilaksanakan tahap ketiga. Ada satu lagi, Bu, cara pencegahan ketika masyarakat digigit anjing, apa pencegahannya? Hal yang pertama dilakukan adalah menyuci luka dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Dan setelah itu segera ditindaklanjuti dibawa ke sarana kesehatan terdekat. Dan petugas kami akan melakukan tindakan perawatan yang lebih baik. Dan mereka akan menganjurkan tahap selanjutnya apa yang dilakukan apabila digigit anjing. Kalau memang anjingnya sehat, mungkin tidak perlu sampai dilakukan vaksinasi. Tapi kalau memang anjingnya mati, itu harus cepat ditanggulangi untuk pemberian VAR. Dalam proses peliputan, wartawan Toba TV mewawancarai sejumlah orang tua korban yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kamtibmas. Berdasarkan pengakuan warga, informasi dan arahan mengenai penanganan kasus ini berasal dari petugas Poskes Des Siponjot, Lestari, Huta Barat. Siapa yang menyuruh Bapak untuk mengurus SKTM ke kantor desa pada saat kejadian 11 orang warga desa Siponjot digigit anjing? Lestari ini apa kerjanya, Pak? Ya, bidan desa di sini. Bidan desa, Pak, ya? Ya. Dan siapa yang mengatakan pada saat ingin divaksin, dikatakan vaksin kemungkinan tidak ada? Itu kira-kira siapa, Pak, yang menyatakan? Bidan desa. Apa alasannya, Pak? Kemungkinan nggak ada vaksin itu karena kebanyakan yang digigit. Kebanyakan digigit. Iya. Apakah benar, Pak, SKTM sudah dikeluarkan oleh Kepala Desa? Sudah Sudah, Pak. Jadi SKTM-nya Bapak serahkan kemana, Pak? ke bidan desa. Ke bidan desa, ya, Ibu Lestari, Bu, ya? Lestari. Jadi pada saat SKTM terlaksana, kira-kira siapa yang kira-kira memputu, Pak? Memputu korban? Apakah bidan desa atau masyarakat desa? Keluarga? Kira-kira siapa, Pak? Orang tua keluarga. Orang tua keluarga. Anjuran siapa yang menyuruh untuk dipoto lukanya? Apakah si Lestari atau ada hal yang lain? Foto Lestari. Lestari, Pak, ya? Bidan. Bidannya. Yang melalui telepon. Ada juga informasi kami dengar, Pak, bahwasanya pada minggu-minggu sebelum terjadi vaksin, ya, korban yang tergigit anjing disuruh mandi. Katanya mau dulu vaksin.
Disuruh mandi, katanya nggak jadi divaksin. Apakah Bapak tahu alasannya kenapa nggak jadi? Ya, itulah tadi vaksinnya itu nggak datang. Oh gitu Pak ya. Warga menyebutkan beberapa arahan yang diberikan Lestari Huta Barat antara lain mengarahkan keluarga korban untuk mengurus SKTM ke kantor desa, menyampaikan bahwa vaksin kemungkinan tidak tersedia karena banyaknya warga yang mendaftar, menyuruh keluarga memotret luka gigitan dan mengirimkan melalui ponsel, menyuruh anak-anak korban mandi karena akan divaksin, namun vaksin tak kunjung datang. Sekretaris LSM Kamtibmas Mian Silaban menyampaikan kekecewaannya atas tindakan kepala desa yang dinilai telah melampaui batas. Ia menilai DK Sepli tidak memahami dan tidak menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya Pasal 4 Ayat 4 yang berbunyi, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak. Hak tolak ini memberikan perlindungan hukum kepada wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber yang dirahasiakan sekalipun dalam proses hukum. Saat ada itu vaksin kedua itu di Puskesmas Gompul, saya lihat video yang dikirim oleh rekan-rekan saya menyesalkan cara kepala desa Siponjot itu kayaknya menurut saya ada arogansinya. Kayaknya dia menjustis daripada seorang media, di mana dia memaksakan media tersebut untuk memaksakan siapa nama dari narasumber tersebut. Nah, menurut saya itu adalah perbuatan yang mengadu domba antara bidan desa itu dengan narasumber. Nah, menurut saya, apa tupoksinya kepada desa tersebut di dalam kegiatan itu? Apakah dia menemani masyarakatnya atau untuk menjustis? Nah, menurut saya yang pada saat itu dilakukan adalah untuk vaksin rabies, vaksin anti rabies tahap kedua bagi 11 orang warga desa Siponjot yang digigit oleh anjing yang sudah terindikasi rabies. Nah, menurut saya kepala desa tersebut tidak memahami undang-undang. Itu kan ada diatur itu di dalam undang-undang tentang perlindungan terhadap narasumber. Kira-kira Bapak tahu nggak kepala desa Siponjot yang anti korupsi pada saat vaksin pertama, apakah Bapak kepala desa tersebut datang Pak? Ya memang begini Pak, waktu vaksin pertama di Puskesmas Pembantu Desa Siponjot saya hadir di sana. Jadi kepala desa Siponjot tidak hadir di sana, tapi ada yang hadir pada saat itu yang setahu saya beliau itu adalah sebagai seorang perangkat desa Siponjot. Semestinya sudah tahu dia itu, karena yang pertama sudah ada surat SKTM yang diurus oleh orang tua korban. Jadi semestinya dia harus tahu kemana tujuan surat SKTM itu. Dan menurut saya yang menandatangani surat SKTM tersebut adalah seorang kepala desa. Nah begitu Pak. Oleh karena itu memaksa wartawan untuk membuka narasumber bukan hanya bentuk intimidasi, tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Sementara itu, staf Puskesmas Sigompul, Alex Lubis, juga turut disorot karena dinilai tidak memahami secara mendalam mengenai fungsi SKTM dan BPJS dalam menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Bernardus Marulina Baban, kontributor Toba TV melaporkan.